Ya, Nino, kita sama anak-anak yang di rumah. Yuk, kita sapa. Halo anak-anak, apa kabar? Pasti anak-anak di rumah juga sehat dan luar biasa. Benar, Bu Yuli. Nino, ya, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Ya, kita akan mulai hari sekarang ya, Bu Yuli ya. Ya, kita akan angkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan jika pada hari Minggu ini kami anak-anak-Mu boleh memuji dan memuliakan Engkau. Walaupun kami kebaktian secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan terus menyertai dan membimbing kami sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Nunu, ya Bu Yuli, kita akan kembali mengajak anak-anak yang di rumah Ya, untuk kita ajak anak-anak untuk memuji nama Tuhan. Iya, anak-anak di rumah tentu tahu ya kalau kita itu punya Allah yang luar biasa hebat. Ya, satu-satunya penolong kita tentunya ya. Yang kemudian yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Untuk itu kita mau ajak anak-anak yang di rumah ya, untuk kembali memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Dan dilanjutkan dalam nama Yesus. Mari anak-anak kita bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya. Menerima firman Tuhan ya Bu Nunu. Kita akan pujikan, ingin dengar cerita. Iya.
ya. Oke, tapi tetap kita semangat mengikut Tuhan ya, Tuhan Allah yang hidup. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang sangat baik, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami rindu mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menjadi penjamin hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, anak-anak dengar gak berapa minggu yang lalu anak-anak dengar berita ya, ada paranormal yang meninggal, paranormal terkenal. Siapa? Mbak Yu. Loh, masih ingat ya Mbak Yu ya? Nah, paranormal meninggal. Ternyata ada paranormal dari Aceh, Tengku Iqbal. Dia mengatakan, saya sudah meramalkan kematian Mbak Yu. Sehingga apa? Dengan ramalannya itu banyak orang yang datang ke peramal yang di Aceh itu, Tengku Iqbal. Wah, mereka langsung minta diramal. Aku besok nasibku bagaimana? Aku besok bekerja sebagai apa? Banyak anak-anak muda tanya, jodohku dari mana? Aduh, banyak sekali orang yang sekarang ini dalam kondisi yang tidak pasti, banyak yang meninggal. Mereka banyak yang mulai percaya pada paranormal, pada ilmu-ilmu yang katanya bisa membuat diri tenang, bisa membuat diri itu tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, kondisi seperti ini banyak godaan-godaan untuk kita memalingkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang temanya adalah berharap pada Allah yang hidup. Berharap pada Allah yang hidup. Nah, bacaannya diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Nanti anak-anak baca ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Ya. Ceritanya mengenai apa? Yaitu mengenai Ahab, Raja Israel Ahab vs Nabi Elia. Aduh, kok vs toh? Ya iya, konfrontasi, perbedaan, menyolok. Nanti perbedaannya di mana kalian pelajari di dalam Alkitab dan kita pelajari bersama-sama melalui renungan pagi hari ini. Nah, anak-anak masih ingat ya, Raja Ahab, Raja Israel. Ini adalah raja yang sangat tekun beribadah. Tapi dia jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena Raja Ahab ini tekun beribadah bukan kepada Allah, tetapi kepada Dewa Baal. Siapa itu Dewa Baal? Dewa Baal adalah dewa yang dipercaya sebagai dewa yang mendatangkan kesuburan, dewa yang bisa mendatangkan hujan. Nah, Raja Ahab ini tekun sekali beribadat kepada Baal. Apalagi Ahab ini memperistri seorang Isabel. Siapa itu Isabel? Isabel ini adalah perempuan yang cantik tapi jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia juga menyembah dewa Asyera. Siapa itu dewa Asyera? Sama fungsinya dengan dewa Baal, yaitu dewa yang bisa Dewi ya, Asyera itu Dewi yang mendatangkan kesuburan. Nah, dewa Baal ini membangun patung-patung Baal di mana-mana. Membuat juga patung Dewi Asyera. Sehingga rakyat Israel itu mereka mulai berpaling, tidak lagi percaya kepada Tuhan Allah yang hidup, tetapi mulai percaya kepada Baal dan Dewi Asyera. Nah, ketidakpercayaan ini membuat Tuhan Allah itu sedih. Tuhan Allah itu sangat sayang kepada bangsa Israel. Sehingga Tuhan Allah mengatakan, kalau kalian tidak mau kembali kepadaku, kalian akan kuizinkan untuk mendapatkan bencana. Yaitu bencananya apa? Kekeringan. Nah, anak-anak, meskipun bangsa Israel sudah diizinkan mengalami kekeringan,
kepada umat ciptaannya. Sehingga dia menyuruh kepada Elia, supaya Elia mengatakan kepada Ahab, supaya Ahab segera kembali kepada Tuhan, kembali menyembah kepada Allah yang hidup. Nah, pada waktu Elia menemui Ahab, singkat ceritanya ini ya, Ahab menemui Elia, "Hai Elia, engkaukah yang mendatangkan celaka pada bangsa Israel?" Jawabannya Elia bagaimana? "Bukan aku, tetapi kamu dan keluargamu lah yang menyebabkan bangsa Israel celaka. Mereka mengalami kekeringan yang sangat lama." Wah, Ahab gak terima ya. Terus akhirnya Elia berkata kepada semua rakyat Israel, "Coba kumpullah ke sini. Sediakan 2 ekor lembu. Nanti yang satu akan dipersembahkan oleh itu Nabi Baal ada 400 dan Nabi Asyera ada 400 ya. Yang dari Nabi Baal itu 450, yang Asyera 400. Sudah semuanya nanti mereka mengolah lembu. Kemudian nanti hewan persembahan itu nanti akan ditaruh di atas mezbah tanpa ada api. Biar mereka memanggil dewa kesuburan, dewa Baal atau dewi Asyera. Aku juga akan melakukan seperti ini." Rakyat diam aja, mereka juga diam. Lihat nanti buktinya. Kalau kamu memang melihat bahwa itu kuasa Allah, percayalah kepada Allah. Tapi kalau kamu melihat itu ada kuasa di dalam Baal, percayalah pada Baal. Rakyat cuma diam karena mereka udah 3 tahun 6 bulan meninggalkan Tuhan. Jadi mereka masih ragu-ragu. Akhirnya pada hari yang ditentukan, Nabi Elia memberikan kesempatan kepada Nabi Baal. Ya. Coba itu hewan kurban itu bersihkan, potong-potong, kemudian siapkan mezbah. Nah, Nabi Baal udah menyiapkan batu-batu, tumbuhan di situ, kayu-kayu. Kemudian mereka mulai menyembah Baal, memuji-muji dengan doa ritual-ritual tertentu, ya. Tapi ini hewan kurban itu nggak terbakar, nggak ada api. Sampai Elia mengatakan, "Panggil terus itu Baalmu. Mungkin Nabi Baalmu baru tidur, dewa Baalmu baru bepergian. Panggil terus, bangunkan dia, ayo terus." Wah, mereka sampai ada yang kesurupan gitu, sampai noreh-noreh badannya pakai pedang, pakai tombak, sampai darah bercucuran di seluruh tubuh gitu ya. Mereka tetap nyembah dewa Baal, minta supaya dikirimkan api sehingga kurban bakaran itu terbakar. Itu sampai jam 3 sore anak-anak. Ternyata Baal nggak bisa ngirim api. Kemudian Elia mengatakan, "Sekarang gantian aku. Lihat semua orang Israel, lihat Raja Ahab dan seluruh keluarga, lihat semuanya." Kemudian Elia ini mengambil 12 batu melambangkan suku Israel. Dia ambil susun 12 batu. Kemudian dia mengatakan, buat parit di sekitar batu ini, isi dengan air sampai penuh, 4 buyung, 1 buyung itu 39,5 liter. 4 buyung, terus lagi 4 buyung, lagi 4 buyung, 12 buyung sampai paritnya penuh, mencep dengan air, kayunya juga basah, semuanya basah. Kemudian setelah siap semuanya, apa yang dikatakan oleh Nabi Elia di ayat 39. Tampillah Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Ayat 38 mengatakan,
Kemudian di sini katakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran itu. Kayu api dan bahkan air di sekeliling mezbah itu kering. Les. Rakyat Israel begitu melihat itu mereka merinding. Mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan, mereka sujud, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ternyata Engkaulah Allah, bukan dewa Baal. Engkaulah Allah yang hidup. Dan ternyata setelah itu terjadi hujan lebat dari awan sebesar telapak tangan. Akhirnya terjadi hujan yang sangat lebat. Sebelum hujan itu Elia sudah mengatakan kepada Ahab, gimana? Turun. Kan itu ke Gunung Karmel, turun supaya tidak terhalang hujan. Ahab dengan pengikutnya sudah turun semua, menuju lebat sekali. Mulai saat itu bangsa Israel kembali percaya kepada Allah yang hidup. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita percaya kepada Allah yang hidup, Allah kita. Allah yang hidup itu Allah yang bagaimana toh? Allah yang bukan imajinasi manusia, Allah yang bukan dibuat, bukan bentuk patung, bukan bentuk jimat, bukan imajinasi hasil rekayasa gambaran-gambaran, bukan. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan kita ini, Allah yang mendengar, Allah yang bisa menolong, Allah yang hidup, bukan buatan manusia. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, anak-anak, mari percaya hanya kepada Allah yang hidup. Ya, sekarang banyak kejadian yang meninggal karena COVID, banyak yang sakit. Anak-anak tetap pegang teguh pada Allah yang hidup. Kepercayaan anak-anak tidak akan sia-sia. Tuhan akan menolong kita karena kita punya Allah yang hidup, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, firman Tuhan saya cukupkan sekian. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang sangat baik, Allah yang hidup, Allah yang menjamin hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa seperti bangsa Israel, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Mereka yakin bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kehidupan kami, Engkaulah penjamin hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kami, mendekatkan hati kami kepada Tuhan. Karena kami yakin kalau kami dekat kepada Allah yang hidup, maka hidup kami akan terjamin. Masa depan kami ada yang menjamin, yaitu Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Yuli, ya, kita barusan mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul sekali Bu Nunu. Firman Tuhan tadi mengajarkan kita semua, mengajarkan kepada anak-anak yang di rumah juga, ya, kita selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Ya, amin. Nabi Elia tadi ya Bu Nunu, Ya, ya. benar Bu Yuli. Kita harus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Betul sekali. Kita akan angkat pujian Bu Nunu. Mampirlah dengar doa. Saatnya aktivitas. Aktivitas hari ini anak-anak melengkapi kalimat berikut. Untuk titik-titik, tugas anak-anak mengisinya dengan nama anak-anak. Untuk kata yang tercetak tebal, tugas anak-anak
menyusun huruf-huruf supaya menjadi kata yang benar. Nanti untuk soalnya akan di-upload ulang di grup WA Komisi Anak GKI Pahlawan. Selamat beraktivitas. Bu Nunu, Ya, Bu Yuli. kita sudah sampai di akhir ibadah sekolah minggu kita. Ya. Anak-anak yang di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa kembali. Mari anak-anak, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali mendapat kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan terlebih mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima hari ini. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk keadaan kami, keadaan keluarga kami, masyarakat yang ada di sekitar kami Tuhan, di mana pandemi COVID-19 ini Tuhan yang masih ada sampai saat ini, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga kami Tuhan tetap Engkau berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami dengan seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, negara kami Tuhan, pemerintahan negara kami, kiranya Engkau juga akan terus memberkati kami, setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan, sehingga apapun yang dikeluarkannya Tuhan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan adalah untuk kebaikan kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKI Pahlawan, kiranya Engkau juga akan terus memberkati kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan tetap terus mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami, Daniel, Angelica, dan juga Jelita Tuhan, yang bertambah 1 tahun usianya. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, Engkau berikan kesehatan Tuhan, Engkau berikan kekuatan, dan biarlah anak-anak ini bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu dan semakin menjadi anak-anak yang bisa memancarkan terang kasih-Mu kepada sekelilingnya, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami secara penuh hanya ke dalam pimpinan-Mu saja, Tuhan. Dan doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.